Halo sobat semua, hari ini saya akan memberikan informasi mengenai beasiswa untuk PhD candidates. Untuk PhD candidates di jurusan Sociology of Law di Lund Universities. Lund University itu ada di Swedia. Di universitas ini terdiri dari 240 kredit atau setara dengan 4 tahun full-time study dan diakhiri dengan doctoral thesis. Tapi jangan khawatir ya, 240 kredit ini dijelaskan nanti di dalam silabusnya. Bahasa yang dipakai untuk program PhD ini adalah bahasa Inggris. Namun demikian, mahasiswa yang tidak berasal dari Swedia diharapkan juga mempunyai basic skills dalam bahasa Swedia selama mengikuti program PhD ini. Kualifikasinya untuk bisa diterima dalam program beasiswa PhD ini harus memenuhi dua persyaratan umum dan persyaratan khusus. Persyaratan umumnya adalah mempunyai atau sudah menyelesaikan master degree. Students with basic eligibility for third cycle studies are those who have completed second cycle degree, have completed courses at least 240 credits, which at least 60 credits are from second cycle courses. Ini akan dijelaskan nanti di silabusnya. Assessment kriteria itu adalah kriteria penilaian. Jadi di sini sudah dijelaskan bagaimana riset proposal dari seorang pelamar, disertasi dia dan tulisan-tulisan dia sebelumnya di bidang Sociology of Law atau bidang yang terkait itu mempunyai peran penting untuk penilaian apakah mereka akan diterima sebagai mahasiswa PhD dengan beasiswa ini. Pelamar harus mempunyai kemampuan yang bagus untuk mengekspresikan diri mereka sendiri dalam bahasa Inggris ya, baik lisan maupun tertulis. Persyaratannya adalah seorang pelamar harus membuat cover letter. Jadi surat lamaran dalam bahasa Inggris maksimal 1000 kata. Bahasa Inggris atau bahasa Swedia. Maksimal 1000 kata yang berisi penjelasan singkat mengenai Anda dan kualifikasi Anda serta penjelasan singkat mengapa Anda tertarik untuk studi siklus ketiga, mereka istilahnya third cycle studies di Department of Sociology of Law at Lund University. Aplikasinya juga harus menambahkan degree project yang terkait dengan bidang studi ini, at least 15 kredit untuk level advance dalam bidang Sociology of Law atau disiplin lain yang ekuivalen atau publikasi lain yang relevan. Kalau proyeknya ini ditulis dalam bahasa selain bahasa Swedia, Danish, Norwegian, atau Inggris, maka summary-nya maksimum 1000 kata harus dilampirkan dalam bahasa Inggris ya, termasuk metodenya, teori, analisis, dan result. Syarat yang berikutnya adalah kurikulum vitae dalam bahasa Swedia atau bahasa Inggris yang menunjukkan kualifikasi Anda untuk bisa masuk dalam program Sociology of Law. Kemudian syarat berikutnya adalah sertifikat atau ijazah tertulis dalam bahasa Inggris atau bahasa Swedia. Syarat berikutnya adalah rencana riset maksimal 13.000 karakter dengan space termasuk reference dalam bahasa Inggris atau bahasa Swedia. Semua perencanaan harus mengikuti instruksi. Ada instruksinya, bisa dilihat di sini. Instruksinya bisa dilihat nanti ya, ada general syllabus dan ada general instruction. Assessment of applicants is done on the above points and the top ranking will be called for interview.
Artinya untuk dinilai atau lolos dari persyaratan ini harus memenuhi semua application requirements di sini, dan nilai yang teratas yang akan dipanggil untuk interview. Syarat khusus master degree is required, jadi sudah lulus master degree, lulus S2, diselesaikan tidak lebih dari pada waktu pendaftaran. Jadi beasiswa ini sebagai sebuah pekerjaan ya. Maka di sini tulisannya istilahnya type of employment, temporary position longer than 6 months. Jadi jenis pekerjaan ini. PhD itu sebuah mulai project ini bulan September, tanggal 1 bulan September tahun 2022. Salary atau gajinya bulanan, monthly salary. Number of position 1, working hours, status di kota Lund, di county Skinland, country Sweden, reference number, dan kontaknya. Perhatikan di sini kontaknya anna.melin@san@use atau ada ida.nafstadt@soplau@ul. Last application date 4 Maret 2022. Jadi kalau Anda tertarik dengan beasiswa ini, silakan segera memenuhi persyaratannya. Kemudian ada general syllabus. General syllabus itu tentukan di sini general syllabus for third cycle studies in sociology of law. Untuk Doctor of Philosophy dan ada Licentiate of Philosophy. Jadi untuk Doctor of Philosophy, mahasiswa dipersyaratkan untuk memahami knowledge dan skill seperti ini yang saya baca sendiri. Kemudian competence and skills Anda bisa baca sendiri. Kemudian courses and study program design, program untuk mendapatkan doktor, untuk mendapatkan gelar doktor terdiri dari 240 kredit. 240 kredit ini terdiri dari courses atau mata kuliah yang bernilai 60 kredit, dan PhD thesis atau disertasi itu nilainya 180 kredit. Jadi angkanya besar ya dibandingkan seperti di Indonesia. Nah, 60 kredit untuk mata kuliah itu apa saja sudah ada di sini. Ada individual study plan, courses, and other components. Nah, ini untuk degree doktor 33 kredit dari 60 kredit merupakan wajib ya, komponen wajib, dan didistribusikan sebagai berikut. Paling tidak 7,5 kredit adalah individual independent study course dalam bidang theory of science, 7,5 kredit di bidang sociology of law methodology, kemudian 15 kredit di bidang theory of sociology of law. Itu bisa individual independent study, bisa juga third cycle course. Kemudian at least third cycle course di bidang etik ya. Riset etik itu bobotnya 3 kredit. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 mata kuliah yang semuanya bernilai 33 kredit. Itu yang wajib. Dan seterusnya. Jadi jangan bingung dengan angka 240 kredit yang harus ditempuh untuk mendapatkan gelar doktor di sini. Kemudian yang berikutnya adalah research plan. Jadi research plan harus dilampirkan dalam satu file untuk application-nya. Ketika mensubmit application untuk PhD program harus menyertakan research plan. Research plan atau rencana penelitian mendeskripsikan tentang project PhD Anda. Apa saja yang harus ada, maka di
bisa dilihat berikut ini. Aspek-aspek yang harus ada di dalam perencanaan tersebut. Purpose and research question. Jadi tujuan dan pertanyaan penelitian. Mempresentasikan keseluruhan tujuan dan research question. Previous research atau previous studies. Jadi meringkas previous studies, studi-studi atau riset-riset yang sudah ada sebelumnya yang relevan dengan bidang. Kemudian research description, mendeskripsikan PhD project, misalnya empirical case, possible theoretical points of departure, metode, time plan, dan resources yang dibutuhkan misalnya. Project itu termasuk project description. Kemudian ethical consideration, menjelaskan tentang how possible ethical issues might be relevant on your research project. Jadi hal-hal yang terkait dengan persoalan etik gitu ya, itu harus dibahas juga di dalam research plan. Research plan ini ditulis dengan Times New Roman fontnya 12, spasinya 1,5 dan maksimum 13.000 karakter termasuk spaces and references, dan harus diberi judul. Oke, silahkan mencoba, semangat. Terima kasih.